Buat para tiktokers pemula biar sukses kayak lo, nggak usah, biar gue aja yang sukses. Artis main tiktok tuh tandanya mereka mulai redup. Puas lo. Jujur, lo pernah hate comment pakai fake account? Pernah. Terus gue dijutekin gitu, ada artis lama biasa. Nggak tahu perkembangan teknologi mungkin ya. Pernah kena mental nggak karena konten lo nggak banyak views? Pernah. Mungkin karena aku belum kurang laki-laki ya, jadi akhirnya keluar kata laki biar kelihatan nih biar laki. Rolling, 3, 2, 1, action. Hai, gue Alvan The Love. Pasti lo tahu gue dong. Gue nggak perlu menjelaskan siapa diri gue. Lo udah tahu siapa gue dari TikTok yang viral. Dan gue selalu viral dari tahun 2020 kemarin. So, hari ini gue akan seru-seruan bareng lo di sini. Sekarang gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh teman-teman gue di sini. Dari netizen ya. Bukan Avantizen, tapi netizen ya. Buat yang nggak tahu gue, sebelum gue jadi kaya sekarang, gue adalah... Jadi sebelum gue menjadi kaya kayak sekarang, gue adalah seorang anak yang baik dan ramah. Van, lo bangga gak sih dapat gelar King of Julid? Bangga dong, dan itu bukan gue yang sematkan sendiri, tapi teman-teman netizen yang bukan teman-teman netizen, lo yang menyematkan gue sebagai King of Julid. Tapi sebelum gue kayaknya ada sih yang lebih julid dari gue ya, tapi kayaknya karirnya redup. Dikenal suka julid, aslinya emang gitu apa cuma framing? Framing itu cuma depan kamera gitu ya? Enggak, gue aslinya ya sekitar 80% mirip-mirip lah sama yang gue lakukan di konten gue. Jadi seorang tiktokers, lo sering diremehin nggak? Sorry, gue bukan tiktokers. Gue konten kreator. Tolong bedakan mana tiktokers yang joget itu sama konten kreator yang punya ide ya, tolong ya. Pernah ngerasa tersaingi nggak sih sama artis yang mulai main TikTok? Artis main TikTok tuh tandanya mereka mulai redup. Jadi mereka masuk ke dunia TikTok supaya bisa naik sama gua gitu loh. Ngerti nggak? Jadi nggak ada saing-saingan ya. Ada nggak sih artis yang pansos ke lo? Sebentar, tanya manajer gua. Erik, ada nggak sih artis yang pansos sama gua? Oh iya, udah sih. Kayak Iis Dahlia waktu itu, ya gue yang pansos. Oke, nggak jadi. Van, kenapa sih lo suka pakai topi? Nggak pede ya sama style rambut lo always bad hair day? Ini kayak... Gue pakai topi itu karena sudah menuju kebotakan dini sih. Puas lo. Lo pernah nggak sih ngalamin pacaran toksik? Nggak pernah. 7 tahun gue pacaran toksik semua. Ujung-ujungnya mantan gue ini jadi ya udahlah. Sebelum lo roasting orang, lo minta maaf dulu atau jenuh? Enggak. Minta maaf terakhir aja ya. Kalau dimaafin ya syukur, kalau enggak ya gue main kaya. Pernah ngalamin yang lo julidin baper beneran nggak? Oh pernah. Salah satu stasiun TV mau ngundang gue dulu di awal-awal. Katanya kreatifnya ngomong gini, Van roasting bintang tamu kita dong. Bentar, akhirnya gue roasting, dia baper. Terus gue dijutekin gitu, ada artis lama biasa. Nggak tahu perkembangan teknologi mungkin ya. Jadi dia agak sedikit baper gitu, tapi ya udah. Kenapa ada sepatu mahal gue, ya udah gue turunin aja ya. Jadi ya udah, akhirnya nggak temenan juga sampai sekarang. Nggak berpengaruh sama rekening gue. Sejak kapan sih lo mulai nyinyir atau julid? Sejak gua julid sama nyinyir ini memang dari dulu ya, seingat gue, cuma baru dikeluarkan aja. Pernah kena mental nggak karena konten lo nggak banyak views? Pernah. Langsung gue delete. Malu. Nggak, sebenarnya kalau kena mental karena nggak banyak views dulu pernah, tapi sekarang udah nggak begitu gimana karena semua orang udah tahu siapa gue. Apa? Kayak ke psikiater ya, habisin uang lo di sana. Ngomong. Selalu pakai baju branded, emang seberapa kaya sih lo? Nggak kaya-kaya banget lah, cuma sudah berada ya kan. Lagi humble nih gue nih, lagi humble. Soalnya masalah kaya miskin tuh agak sensitif kalau kita ngomongin di internet. Apa alasan lo sering pakai barang-barang branding? Cuma gaya atau buat niat pamer? Awalnya gue nggak mau. Tanya deh manajer gue tuh ngikutin gue dari masih nol, itu gue nggak mau masuk barang-barang yang brand gede banget tuh gue nggak mau. Tapi karena tuntutan pekerjaan dan akhirnya makin kesini makin banyak ketemu artis, ya gue harus mengimbangi mereka, jadi ya kebeli deh. Keterusan. Sekarang udah mampu beli barang branded, lo masih mau nerima endorse nggak sih? Lah, gue selalu dapat endorsement campaign sama brand-brand ternama gitu, selalu ada di TikTok. Nama gue udah besar, men. Tetap ternama tapi ya? Jelas. Tapi kalau barter, maaf nggak ya. Harus ada duit. Ya enggak. Kalau enggak makan. Kapan titik terendah dalam hidup lo? Ketika gue putus sama yang 7 tahun itu tuh gue pengen, maaf nih bisa disensor.
di situ karena udah kayak lowest, deepest, kayak udah kayak di ujung neraka. Tapi ingat, Tuhan selalu ada buat kita. Bahkan ketika lo julid. Sebelum sukses, lo sering diremehin. Sekarang sudah sukses, pasti banyak dong teman lo enggak. Dari sebelum gue jadi siapa-siapa sampai sekarang, teman gue cuma 1. Enggak banyak, maaf ya. Pernah merasa nyesel merantau ke Jakarta? Enggak. Itu adalah big step gua nggak pernah nyesel sama sekali pergi ke Jakarta. Tapi ingat, kalau lo pengen ke Jakarta, mending jangan karena lo buat macet ya. Bagian tubuh mana yang pernah buat lo insecure? Nggak ada. Apaan? Insecure? Nggak pernah. Buat yang nggak percaya kalau dulu lo juga pernah hidup susah, apa hal yang paling prihatin yang pernah lo alamin? Sumpah ya, gue nggak pernah. Jadi emang keluarga gue tuh keluarga miskin gitu ya dari awal ya. Bapak-bapak, emak sama bapak gue akhirnya jadi PNS. Sejak itu mereka tuh nggak pernah ngasih anak itu susah. Jadi gue tuh nggak pernah ngerayain yang susah, makan nasi garam nggak pernah sama sekali. Syukurnya begitu ya. Thank you sama mama papa gue. Jujur, lo pernah hate comment atau stalking pakai fake account? Pernah. Sebelum gue jadi siapa-siapa, dulu gue punya Twitter ya. Twitter gue tuh udah gue hapus, udah gue lock. Sorry, gue udah gue lock. Namanya Avan kalau nggak salah. Gue lupa Twitter lama gue tuh. Gue pernah julitin Indra Bekti. Ada acaranya dia kan dulu sama Indy Barens. Lo tahu kan apa? Gue ketik dah tuh. Kan dia garing ya Indra Bekti ya. Gue chat langsung, gue langsung tweet itu. Ah nggak lucu loh. Dibalas sama dia. Iya deh yang paling lucu katanya. Terus maaf nih juga, gue belum, itu udah gue ngomong sama Indra Bekti, udah clear masalahnya. Nah, buat yang nggak tahu TikTok, apa serunya TikTok daripada sosmed lain? TikTok itu bukan sosial media, lebih ke platform distributor video. Jadi di situ banyak video random yang akan lo temukan, termasuk video ini. Lo akan temukan gue di TikTok tentunya. Di situ banyak banget video-video yang benar-benar dari segala macam dunia, dari kalangan terkumpul di situ. Jadi itu serunya itu, dalam 1 menit lagi. Itu jadi kayak flash aja, cepat aja gitu. Tips buat para TikTokers pemula biar sukses kayak lo, nggak usah, biar gue aja yang sukses. Bye. Terinspirasi dari mana sih kata laki yang sekarang jadi tagline lo? Mungkin karena aku belum kurang laki-laki ya, jadi akhirnya keluar kata laki biar kelihatan image laki. Nggak, jadi itu memang gara-gara untuk melawan toxic masculinity yang gue dapat dari DM gue waktu itu. Tapi gue kalau seviral itu, apakah gue akan menyangka? Jelas gue ngenyangka gue konten kreator. Tapi gue heran banget itu sampai ke Jepang, sampai ke Korea tuh happening banget sih, keren banget. Jadi untuk lo yang kena toxic masculinity jangan lupa bilang laki. Oke, sekarang udah ada amplop merah kedua, kita masuk ke mini games. Apa lagi nih? Sok kreatif deh kreatifnya nih. Jadi mini games ini membuktikan bahwa seberapa TikTok gua gitu. Oke. Avan tahu nggak apa itu? Oke, Boomer tahu lah. Itu tuh di pokoknya bayi-bayi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua kan? Bukan, ini di TikTok. Oh, yang di TikTok. Itu tuh orang-orang yang udah tua-tua yang itu kan, maksudnya untuk dikatain bubar yang kolot-kolot gitu kan. Intinya untuk orang-orang yang kolot, ya nggak sih? Ya nggak sih? Itu istilah yang sering dipakai di TikTok kalau ingin merespon orang-orang kolot dalam komentar. Aku tahu itu. Apaan tahu nggak sih apa itu stitch? Tahu lah, stitch itu memotong video di TikTok supaya kita bisa stitch kan, memberikan pendapat atas video itu biasanya sih yang julid-julid atau memberikan komentar negatif ya. Bener nggak? Yeay! Nggak mungkin gua nggak tahu, yang lebih susah ada nggak sih? Apaan tahu nggak apa itu XYZBCA? Tahu, karena awal main TikTok, hashtag XYZBCA ini adalah wajib. Jadi kalau pertama kali main TikTok itu di awal-awal tahun 2020 kalau nggak salah itu upload video, hashtagnya supaya FYP itu hashtag FYP, hashtag XYZBCA. Dan pemilik hashtag ini sendiri itu cuma buat-buat aja, maksudnya dia cuma ngarang hashtag doang, dan dia ngomong kalau pakai hashtag ini akan FYP dan semua orang ngikutin. Ketipu. Iya kan, jadi FYP beneran. Tuh, bener nggak? Iya, tepuk tangan dong. Educated maksudnya. Apaan tahu nggak apa itu IB? Tahu dong, inspired by. Nah, ini sering terjadi, jadi bahan di TikTok nih. Kadang-kadang orang-orang itu kan terinspirasi ya, ada istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi kadang-kadang orang tuh jarang menaruh inspired by. Konten lo tuh terinspirasi dari siapa? Itu menjadi kadang-kadang jadi saling copycat di TikTok. Itu salah satu hal yang harus memang diperangi di TikTok. Copycat ide. Kasian banget ya udah punya ide kayak gitu terus ditiru. Gue sering banget digituin. Bener kan? Yeay! Apaan tahu nggak apa itu CEO? Kalau CEO yang di TikTok kan maksudnya ini kan, CEO di TikTok itu biasanya sebutan untuk orang-orang yang memiliki konten khusus. Misalnya kayak gue dibilang CEO of julid, terus ada yang masak-masakan, CEO of masak apa, kayak gitu. Bener kan? Jadi sebetulnya
Salah lagi gue. Menunjukkan seseorang yang benar-benar ahli di bidang tertentu. Oke, ini kan TikTok kan konsepnya. Gue yang benar, ya. Ini lo salah, ya. Oh. Apaan tahu nggak apa itu miskah? Ini mencoba untuk melawak atau gimana? Ini kan dalam satu kesatuan, apa itu miskah? Iya kan? Ya pokoknya itu deh, gue nggak bisa jelasin. Apa? Miskah itu adalah sebuah nama atau panggilan tokoh yang biasa digunakan untuk memperkuat pesan kayak seperti itu Ferguson, kalau zaman dulu kan Ferguson. Oh iya, itu maksud gua. Elah. Apaan tahu nggak apa itu SIM nggak? Gua nggak tahu. Gua terlalu boomer untuk tahu apa itu SIM. Jelaskan, tolong jelaskan, gua nggak tahu SIM. SIM itu seseorang yang rela melakukan pengorbanan untuk orang yang sangat dikagumi. Oke, apaan tahu nggak apa itu SIM? SIM itu adalah orang yang melakukan. Apaan tahu nggak apa itu topi biru? Yang gua pakai nggak sih? Gua nggak tahu apa itu topi biru, sumpah. Apa nggak tahu? Itu arti emoji topi biru adalah Oh, cap. Gue tahu, kalau cap gue tahu. Emoji topi biru itu artinya kebohongan. Jadi apakah dia fakta atau bohong? Tapi biasanya kalau orang di TikTok itu komen dengan topi biru, emoticon topi biru itu artinya dia sedang berbohong. Misalnya, kamu cantik aja cap, itu artinya bohong. Ini makanya gue pakai topi biru. Oke. Kelar semuanya. Alright, itu dia tadi keseruan gue di Yakin Tahu Trans 7. Jangan lupa follow semua akun sosial medianya official Trans 7 supaya ketemu muka gue lagi ya. Jangan lupa juga follow TikTok gue dong. Avandelov, hari gini lo nggak follow TikTok gue. Dan juga jangan lupa, karena di Instagram gue masih sedikit ya, walaupun udah centang biru ada 160 followers doang. Jangan lupa follow ya, Avan Putra 824. Mohon follownya supaya banyak endorse. Bye.